Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Jemaah Maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan-kemudahan untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal diri untuk bisa mencapai keridhaan Allah Tabarak wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian Al-Quranul Karim, tafsir Al-Quran berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir. Sebelumnya kita akan lanjut taksin untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita mulai dari surat At-Taubah kemarin sampai ayat yang ke-22. Hari ini kita akan baca sampai ayat yang ke-30 insyaallah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها Kalau ada tanwin ketemu mati panjenengan kalau di Quran biasa biasanya nun kecil semriki ya. Ya anwalun iqtaraftum membacanya. Kalau Quran yang biasa biasanya ada ya. Ditambahin nun kecil di bawah ini. Berarti membacanya anwalun iqtaraftum. Mau diulangi. Kasadaha berhentinya di ha, jangan kasad banget ya, berhentinya di ha. Wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradhunaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih أخب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Tadi mana tadi? Oh iya, monggo. Ya biar enggak salah, banyak juga jangan dipanjangkan. Wa khabba panjang berarti kan satu ketukan ahabba, nah, berhenti ahabba ilaikum langsung. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
Ya ma-nya juga jangan dipanjangin. Tsumma wallaytum mudbirin. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون yu'tul ini yu'tul jizyah ya, yu'tul jizyata ayyadiu. Pelan-pelan ketika membaca Al-Quran, panjangan belum lancar, pelan-pelan, yang penting betul terlebih dahulu, jangan terburu-buru. Silakan mau diulang-ulang senantiasa ini biar masih jauh dari sempurna nih. Ya pelan-pelan monggo. Ya mau wisman dan tua dari angel ya. Enggak apa-apa. Ya. Allah akan melihat usaha kita, ya. Hasilnya sekali lagi itu terserah kepada Allah. Itu, tapi memang susah kalau kita tidak rutin membacanya dengan benar, ya otomatis sebenarnya harus ada pembimbingan, ya, panjenengan membaca, ada yang mengawasi, ya, setiap hari sampai betul sebenarnya, ya, cara ngaji yang dibenarkan harus dan bisa dibimbing. Kalau salah panjang pendeknya senantiasa diulangi biar lancar, itu sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ya karena waktu ya, monggo jenengan bagaimana lah. Ya, berusaha masing-masing sendiri karena memang kita alhamdulillah kita terlahir dalam keadaan muslimin, ya. Kita diberi keberkahan oleh Allah walaupun pengetahuan kita tentang Islam sedikit, akan tetapi kita diberi keimanan oleh Allah tabaraka wa taala. Hanya saja memang Islam ini agama ilmu, agama yang senantiasa membutuhkan pemikiran-pemikiran. Agar supaya bisa memahami Al-Quran, kita butuh tafakkur, butuh berfikir. Ya, makanya kebanyakan orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dari kalangan orang kafir, mereka biasanya tertarik kepada Al-Quran karena secara ilmu dunia mereka memilikinya, sehingga kadang mereka mendapati dalam Al-Quran kebenaran-kebenaran yang hanya bisa diungkap oleh ilmu pengetahuan orang zaman paling modern, baru bisa diketahui. Akan tetapi pada kenyataannya Al-Quran sudah mengungkapkannya 1400 tahun yang lalu. Sehingga mereka berpikir bahwa tidak mungkin Al-Quran ini diciptakan oleh manusia. Bahkan Allah sendiri sudah menyatakan demikian. Walau kana min indi ghairillah lawajada fihi ikhtilafan katsira, kata Allah. Kalau seandainya Al-Quran itu diciptakan bukan oleh Allah, pasti di dalamnya akan terdapat perselisihan yang banyak. Pasti. Itu. Akan tetapi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyelisihi akal, menyelisihi ilmu pengetahuan, dan semuanya tersusun sedemikian rapi, tidak ada tandingannya. Itulah Al-Quran kita, salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimakumullah,
kemarin pada kajian yang lalu kita sudah membahas terkait bahwasanya orang-orang yang berhak untuk memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu. Ya, ayat ini kemarin kita bahas ini. Dalam ayat yang ke-17 dan 16. Allah menyatakan kepada kita, "Maka lil musyrikina ayyamur masajidallah." Tidak pantas, tidak berhak orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Ayat ini konteksnya adalah terkait dengan penduduk jahiliyah pada waktu itu yang mereka mengurusi Masjidil Haram. Ya, Allah menyatakan bahwa itu adalah rumah Allah, rumah suci, rumahnya yang nantinya akan dijadikan kiblat oleh kaum muslimin. Dan itu dibangun berdasarkan tauhid juga. Yang membangun, yang meninggikan adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Itu adalah masjid Allah. Sehingga tidak pantas bagi orang musyrik kok mereka memakmurkan masjid di sana. Pasti urusannya kalau orang musyrik yang memakmurkan masjid isine monggong apa? Yang go kamu syirikan. Itu. Kalau orang musyrik disuruh memakmurkan masjid, isinya apa? Ya sajenan dengan masjid, nggak usah sajen dengan pojokan. Itu sama kejadiannya dengan Masjidil Haram pada waktu itu. Ya, pada waktu itu sebelum dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Mereka ketika disuruh memperbaharui masjid, merehab Ka'bah, mereka sangat bersemangat, semangat gotong royong, semangat mereka untuk urunan dan sebagainya. Akan tapi itu semuanya tidak berfaedah kata Allah. Ulaika habitat a'malahum, ya. Mereka apa? Amalnya sia-sia. Sama dengan keadaan kita sekarang ini. Ya, bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, itu amal-amal mereka, kebaikan-kebaikan mereka tidak akan dilihat oleh Allah. Habitat a'malahum fid dunya wal akhirah. Amal-amal mereka ya sia-sia di dunia dan akhirat. Itu. Lalu Allah menegaskan, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang berhak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini penegasan kepada kita semuanya kaum muslimin bahwasanya yang berhak untuk memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah, kemarin sudah kami bahas. Ini sedikit pengulangan biar nyambung nanti dengan ayat berikutnya. Ya. Konteks ayat ini berbicara sekali lagi tentang Arab jahiliyah. Karena mereka menguasai turun-temurun dari Nabi Ismail dan keturunannya, akhirnya mereka mempunyai kekuasaan untuk mengurusi Masjidil Haram. Ya. Yang namanya ibadah haji, ibadah tawaf itu syariat agama Islam yang mulai berlaku dari Nabi Ibrahim ke sini. Semuanya itu sampai Nabi Muhammad datang masih berlangsung ibadah umroh haji dari seluruh pelosok Jazirah Arab atau seluruh pelosok dunia bahkan. Akan tetapi pada prakteknya mereka sudah mencampur adukan antara ajaran Nabi Ibrahim dengan ajaran yang dibuat-buat. Ya, kenapa bisa demikian? Sama dengan yang terjadi hari ini. Mereka menganggap baik sesuatu yang menurut mereka adalah ibadah dianggap baik, padahal tidak dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Sama yang terjadi dengan kaumnya Nabi Nuh dahulu. Jauh sebelum Ibrahim diutus oleh Allah, ada kaumnya Nabi Nuh. Ya,
sepeninggal Nabi Idris, ya, di atasnya Nabi Nuh, itu ada beberapa orang-orang yang apa namanya, ketika beribadah itu mereka menggantungkan gambarnya orang-orang salih di antara mereka, ditempel di dekat mereka beribadah. Katanya mereka menganggap bahwa dengan begitu ibadahnya lebih mantap. Perkiraan mereka ini baik, akan tetapi ketika tidak dicontohkan oleh Rasul mereka, otomatis itu bukan sebuah syariat. Sehingga apa? Syaitan menggoda mereka. Angger mung gambar tok orang mantep, digawe patung sing gede terus tambah apik. Itu syaitan seperti itu, ya. Nah, akhirnya dibikin patung yang besar di masjid-masjid mereka, didelai patung. Jadi kon ibadahnya lebih mantep. Suwe-suwe patungnya sing disembah. Itu yang terjadi di Masjidil Haram pada saat itu. Ya, sehingga pada saat Rasulullah membebaskan Mekah, di dalam Ka'bah itu, di situ ada sekitar 300 lebih, ya, berhala. 300 lebih berhala, ya, patung-patung yang disembah oleh kaum kafir Quraisy pada hari itu. Ini makanya kita harus senantiasa senantiasa menjadikan contoh Rasulullah itu sebaik-baik contoh. Setiap perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah pasti buruk dalam urusan ibadah agama. Ketika kita menyelisih Rasulullah pasti akan semakin jauh. Satu bid'ah kita kerjakan otomatis akan menghilangkan satu sunnah. Ya, semakin banyak bid'ah kita kerjakan dalam urusan agama, semakin banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ini yang harus, makanya para ulama benar-benar menjaga sekali, ya, sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah senantiasa berpesan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasulullah. Hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Itu. Lalu menjelaskan ayat yang mulia tadi, Rasulullah menyampaikan kepada kita, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida, ya, ketika kamu melihat seorang laki-laki yang tergantung kepada masjid, ya, artinya suka mengerjakan salat 5 waktu di masjid, kata Rasulullah apa? Fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa dia adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Gitu. Ya, kenapa kata Rasulullah? Qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Makanya ketika ada orang-orang yang suka memakmurkan masjid, ya, dengan keikhlasan dan dengan kesadaran yang penuh bahwa dia akan bertemu Allah dan Rasulnya, dan juga mengharapkan pahala yang lebih, itu kata Rasulullah, saksikanlah bahwa dia termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ya. Seorang yang terbiasa pergi ke masjid, ya, 5 waktu, ketika dia berhalangan pahalanya akan terus mengalir. Makanya jangan biasakan tidak salat di masjid. Kalau panjenengan terbiasa salat di masjid, kok dilalah ada halangan, baik ketiduran, baik ada tidak sempat dan sebagainya, tetap diganjar dengan pahala salat berjamaah. Tapi kalau rutin, ya, kalau kadang-kadang ya mboten. Itu kalau rutin panjenengan misalnya, ya, tapi suatu saat kok panjenengan berhalangan, nah itu tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Itu seperti itu. Monggo ini ayat-ayat ini untuk memotivasi, ya, motivasi kita semuanya, memotivasi kita semuanya agar apa? Agar berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Itu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita benar-benar tidak tahu bahwasanya ajal kita mau sampai kapan. Lalu Allah menjelaskan terkait ayat-ayat yang sebelumnya dengan lanjutan firman-Nya, ajangaltum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram
kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kamu menjadikan orang-orang yang pekerjaannya ya hanya memberi minum orang-orang yang beribadah haji ya dan memakmurkan mengurusi Masjidil Haram? Itu seperti orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka berjihad fisabilillah. Ya tidak sama. Itu. Kenapa mereka mau mengurusi ibadah haji? Kenapa mereka mau mengurusi masjid? Ya? Kenapa mereka mau bersusah panas-panasan misalnya toleh-toleh nang pinggir jalan ngurusi masjid? Kenapa? Ada maunya. Berbeda dengan orang-orang yang benar-benar beriman. Ya, makanya Allah memberikan gambaran seperti itu. Ya, memberikan gambaran tidak sama kata Allah tabaraka wa taala. La yastabuna indallah. Tidak sama di mata Allah tabaraka wa taala orang yang hanya mempunyai tujuan duniawiyah, ngurusi masjid kepengin bla bla bla, urusan duniawiyah. Sama dengan kaum kafir Quraisy pada saat dahulu kala. Mereka mengurusi ibadah. Mereka orang-orang yang sangat dermawan. Ya walaupun dermawannya itu hanya bukan karena Allah, tapi kepengen dipuji oleh manusia. Itu. Orang-orang kafir Quraisy sebelum menerima Rasulullah, sebelum menerima Islam, mereka sangat royal. Ada orang datang haji disambut dengan ramah, dengan supel, dan mereka suka sekali untuk menjamu tamu, memuliakan tamu, walaupun mereka masih musyrik. Tapi tidak sama kata Allah. Walaupun mereka berbuat kebaikan, akan tetapi mereka tidak sama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mengerjakan itu semuanya tujuannya adalah tujuan dunia. Itu. Wallahu ya la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang zalim. Lalu Allah melanjutkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat daripadanya dan ridwan dan keridduannya. Wa jannatin lahum fiha na'imun mukim, ya, dan bagi mereka adalah pahala surga yang digambarkan oleh Allah nangimum mukim, sebagai tempat yang penuh kenikmatan. Itu. Ini balasan dari Allah. Khalidina fiha abadan innallaha indahu ajrun adzim. Mereka kekal di dalamnya, sesungguhnya Allah di sisinya adalah pahala yang besar. Ini kemarin sampai di sini, ya. Kita bahas sampai kita lanjutkan beberapa ayat lagi. Lalu Allah tabaraka wa taala melanjutkan. Allah itu ketika menurunkan ayat-ayatnya mentarbiyah kaum muslimin, menyiapkan kaum muslimin ketika mau diperintah oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu, pasti Allah memberikan hukumnya secara tahap demi setahap. Ya. Allah tabaraka wa taala akan mewajibkan kepada kaum muslimin berperang, berjihad fisabilillah. Di dalam jihad fisabilillah tersebut mereka akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit. Seperti sudah kami sering jelaskan, kaum muslimin ketika terjadi perang Badar itu mereka berperang, kadang ada yang berperang antara kakak dan adiknya, antara paman dan keponakannya dan sebagainya. Itu. Satu berpihak di jalan Allah, satu berpihak di jalan tauhid. Ini permasalahannya. Makanya Allah memberikan bimbingan tarbiyah melalui Rasulullah bagaimana memantapkan akidah kaum muslimin. Dalam ayat ini juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang disuruh kamu yang benar-benar beriman. Kalau kamu mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Maka perhatikan,
kalimat berikutnya. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanukum awliya. Janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai penolong. Ya. Kenapa demikian? Apakah tanpa ada kondisi? Allah melanjutkan, Inistakhabbul kufra 'alal iman. Jika mereka, bapak-bapak dan saudara kamu, lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Tapi ketika bapak-bapak kita, saudara kita lebih mencintai keimanan, sudah barang tentu mereka lebih dekat kepada kita, lebih berhak daripada yang lain. Akan tetapi ketika bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, mereka lebih suka kekafiran daripada keimanan, maka tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai aulia, sebagai penolong, sebagai teman dekat. Hanya boleh diperbolehkan kita bergaul secara ma'ruf dalam urusan dunia. Itu agama Islam seperti itu. Ya. Kata Allah, "Wa may yatawallahum minkum." Barang siapa yang menjadikan bapak-bapak mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka, padahal jelas saudara kita lebih kesuka kepada kekafiran, ya. Tapi tetap saja dijadikan panutan. Itu maksudnya. Allah mengancam, "Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun." Mereka adalah orang-orang yang zalim. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menyandarkan, menyerahkan kehidupan kita untuk Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mencintai diri kita sendiri lebih besar dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus melebihi kecintaan kepada diri sendiri, apalagi kecintaan kepada anak, istri, orang tua dan sebagainya. Bahkan kita harus lebih mencintai Rasulullah dibanding diri kita sendiri. Artinya rela mati demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rela mati demi tegaknya Islam. Itu seperti itu, ya. Panjenengan ketika membaca Sirah Nabawiyah pada saat perang Uhud, ketika Rasulullah terdesak di sebuah lembah, yaitu ada hanya beberapa gelintir sahabat radhiyallahu anhum, hanya 6 atau 7 orang. Musuhnya itu puluhan, mungkin ratusan, ya. Mereka gugur satu persatu. Tidak rela Rasulullah disentuh. Mereka menjadi tameng, benar-benar menjadi tameng. Itulah sahabat seperti itu. Ya, karena mereka sudah punya akidah yang luar biasa kuat. Mereka benar-benar lebih mengutamakan Rasulullah dibanding keselamatannya sendiri. Daripada Rasulullah sing sakit, dia lebih sakit. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhum itu kan sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Ketika beliau masuk ke Madinah, itu kan waktu itu masih panas. Ketika beliau kok terkena srengenge, itu ditutupi oleh Abu Bakar. Bahkan sampai segitunya, orang oleh dikenang srengenge Rasulullah, ditutupi endah Abu Bakar sing kepanasan untuk menutupi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kedudukan Rasulullah di kalangan para sahabat. Dan semestinya kita harus juga seperti itu. Akan tapi mungkin karena kita tidak bergaul langsung dengan beliau, ya kita mungkin langkah yang terbaik dari kita agar kita lebih mendekati kebenaran adalah senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Lalu Allah menegaskan kembali dalam ayat berikutnya, "Qul," katakanlah, "in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ajwajukum," ya. Ini disebutkan semuanya. Jika bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, wa ngashiratukum, dan keluarga kamu, ya, wa ambalun iktaraftumuha, dan harta-harta yang kamu usahakan, ya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takut akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kamu senangi, ya,
umai ya diapik iki. Apa bae yang nggih? Ya, jika yang seperti itu kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Jika kok kamu lebih menyukai hal tersebut daripada Allah dan Rasulnya, maksudnya seperti itu. Ya, contoh misalnya bapak kalian menyuruh kepada sesuatu yang tidak benar misalnya. Kok kamu mengikuti, itu berarti kalian itu lebih mencintai bapakmu daripada Allah dan Rasulnya. Istrimu misalnya, pak, gelek duit tuli nggo tuku mobil ya. Kanang kantor tuli duit pirang-pirang korupsi apa priwe. Tenang batin iki ya contoh misalnya. Kok mengikuti suaminya berarti itu mereka lebih mendahulukan istri daripada Allah dan Rasulnya. Ini contoh di kita. Ya. Akan tapi ini contoh di para sahabat lebih lagi frontal lagi. Karena mereka benar-benar akan beradu di medan perang. Di medan akan beradu. Ya, panjenengan perlu pahami bahwasanya Rasulullah itu kakeknya namanya Abdul Muthalib mempunyai 10 orang putra. Ya, di antara paman-pamannya ada yang namanya Hamzah. Ya, Hamzah itu salah seorang pahlawan daripada Islam. Dia berperang melawan musuhnya saudaranya sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Kayak saudara sekandung itu benar-benar. Ya, namanya Abu Jahal ini Abu Lahab ini saudaranya Hamzah, berarti kakak beradik. Itu. Sementara Rasulullah adalah anaknya Abdullah. Abdullah itu anak yang keempat kalau nggak salah. Itu. Dan ada lagi yang menjadi tokoh-tokoh kaum musyrikin itu ada yang anak daripada kakangnya bapaknya Rasulullah sing bareng. Itu. Mereka menjadi benar-benar menjadi musuh dan mereka bertempur di medan pertempuran. Benar-benar pertempuran antara saudara. Ini maksud ayat ini. Ya kalau kita mungkin seperti itu ya. Kalau mereka benar-benar diuji keimanannya luar biasa. Makanya Rasulullah pernah bersabda, jangan kalian itu mencela sahabatku. Kalau sekiranya panjangan infak emas seberat gunung dibandingkan infaknya para sahabat sebiji ini, tidak ada apa-apanya. Karena memang mereka benar-benar sudah diuji keimanannya. Dan Allah sudah meridhoi mereka. Ya. Dan di sini Allah mengancam kepada para sahabat, jika kalian lebih suka itu ya daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad fi sabilihi, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah nanti akan menurunkan perintahnya, membuat keputusan. Ya. Allah sudah menjanjikan kaum muslimin pada waktu itu, jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, semuanya akan dipermudah. Kita hanya butuh taat kepada Allah. Perkara hasilnya nanti Allah yang menentukan. Ya. Allah yang akan mengalahkan musuh-musuh agama, bukan kita. Ya, kalau kita berbicara logika tidak mungkin lah ya 300 orang mengalahkan 1000. Di dalam setiap peperangan Rasulullah perbandingannya luar biasa, ya. Luar biasa. Pak, ada perperangan terakhir itu kaum muslimin itu hanya 200.000. Musuhnya berapa? 100.000. Musuhnya. Akan tapi tetap saja diberi kemenangan oleh Allah. Karena pada hakikatnya yang memberi kemenangan itu bukan kita, tapi Allah tabarak wa ta'ala. Itu. Allah walaupun sendirian menang baik, gini membetul. Walaupun panjenengan kafir kabeh menang baik. Itu. Makanya saya sering sampaikan, Allah tidak butuh dengan ibadah panjenengan. Kita yang butuh. Walaupun panjenengan semuanya tidak ada yang ngaji, tidak ada yang sedekah, tidak ada yang korban, Allah tidak berkurang kebesarannya. Ini yang harus kita pahami. Termasuk di sini. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Waladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Ya, la yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, kata Rasulullah, hatta akunu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Sampai aku lebih dia cintai dari anaknya, dari bapaknya dan manusia semuanya. Rasulullah nyatakan demikian. Ya. Ini dan dalam riwayat yang lain juga sangat-sangat banyak. Nanti tidak akan saya jelaskan secara rinci. Mungkin insya Allah ketika kita membicarakan mengenai syirah akan banyak hal-hal yang terkait seperti ini insya Allah kalau nanti malam Jumat. Kita lanjutkan 2 atau 3 ayat lagi. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira. Dan sungguh Allah sudah menolong kalian hai kaum muslimin fi mawatin dalam pertempuran, dari medan pertempuran katsirah yang banyak. Allah sudah menolong kaum muslimin di medan pertempuran yang banyak. Sudah sering kami sampaikan bahwasanya Allah lah yang memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di banyak pertempuran. Ya, walaupun kadang oleh Allah diberi ujian, contohnya di perang Uhud. Ya, perang Uhud itu kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Itu sebabnya apa? Sebabnya kaum muslimin tidak mematuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada secara umum Allah sudah memberikan kemenangan yang banyak kepada kaum muslimin. Ya. Pada ayat yang mulia ini Allah menceritakan kisah yang terjadi di Yauma Hunain. Ya, Hunain. Hunain itu daerah di dekat Mekah, ya, dekat Mekah. Pada tahun ke-8 Hijriah, ya. Tahun Hijriah itu dimulai ketika Rasulullah pindah ke Madinah. Ke Madinah. Itu. Kalau Maseinya sekitar tahun 622 kalau nggak salah. Itu. Pada tahun yang ke-8 dari ketika Rasulullah sudah hijrah selama 8 tahun di Madinah, beliau sudah mempunyai kekuatan yang besar, lalu beliau kembali ke Mekah untuk melakukan penaklukan Mekah. Hal ini diabadikan oleh Allah dalam surat pendek. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini merupakan sejarah. Rasulullah datang membawa 10.000 pasukan, ya, untuk datang ke kota Mekah. Orang Mekah mereka takut semuanya, tidak ada yang berani melawan. Ya, melihat kekuatan kaum muslimin yang tadinya sebelum itu kan terjadi banyak peperangan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Ya, sampai akhirnya Rasulullah membawa 10.000 orang masuk ke Mekah, sudah tidak ada perlawanan. Sebagian lari, sebagian lagi masuk Islam. Itu. Dan Hunain ini adalah ada di antara kabilah-kabilah Arab di sekitar Mekah, mereka yang merasa tidak suka dengan kemenangan Rasulullah, sehingga mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah ketika kalau nggak salah 2 atau 3 hari atau sekitar sepekan, ya, setelah penaklukan kota Mekah ini. Ya, lalu mereka berencana untuk menyerang Rasulullah. Mereka membawa semua tentaranya. Dan Rasulullah mendengar hal tersebut, melanjutkan misi untuk berperang melawan orang kafir di sebuah tempat yang namanya Hunain. Ya, panjenengan yang muda-muda silakan browsing saja di internet, ya, pertempuran Hunain seperti apa sejarahnya. Itu akan sangat lebih bisa untuk memahami bagaimana kejadiannya. Ya, Rasulullah membawa berapa? 10.000 pasukan. Akan tetapi sekali lagi, ya, jumlah yang banyak bukan jaminan. Itu. Yang 300 orang menang tapi sing 10.000 kocar kacir. Ini digambarkan oleh Allah. Benar-benar. Ya. Idza a'jabatkum kasratukum. Ketika
jumlah kalian yang 10.000 membuat kamu menjadi sombong, ya. Nyong wah akeh batire, mesti menangi. Itu seperti itu. Falam tughningankum syai'an, padahal tidak berguna sedikit pun bagi kalian jumlah yang banyak itu kalau tidak ada keimanan. Ya. Kalau tidak ada keimanan, jumlah yang banyak tidak akan berfaedah. Ya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu orang sahabat saja. Ya kalau berperang ini musuh orang segini tidak bakal mundur. Satu orang. Ya, makanya kadang-kadang di luar nalar. Ya ketika kita melihat perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum, ya musuhnya sekian banyak tapi jarang kalah. Gitu. Selalu perbandingannya luar biasa. Makanya ketika kita membaca Al-Quran itu semuanya kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, ya tidak ada yang bisa mengalahkan. Karena apa? Allah di samping dia kaum muslimin itu malaikat juga ikut berperang. Malaikat juga turun langsung untuk ikut berperang. Makanya tidak mungkin kalah ketika Allah menghendaki kemenangan di tangan kaum muslimin. Ya, pada peristiwa Hunain ini, ya, kaum muslimin yang banyak ternyata mereka tidak berdaya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Ini sebuah ungkapan, dan bumi yang luas ini terasa sempit, ya. Kenapa? Sejarahnya kaum muslimin masuk menyerang orang kafir, ya. Akan tetapi ternyata kaum kafir ini sudah mempersiapkan jebakan. Ketika kaum muslimin masuk ke dalam lembah Hunain ini, mereka diserang dari sebelah kanan dan sebelah kiri yang berada di tengah-tengah lembah, sehingga kaum muslimin menjadi kocar kacir. Semuanya lari, sing 10.000 melayu kabeh kecuali Rasulullah bersama sekitar 80 orang. Langkah wedine maju terus. Itu kisahnya seperti itu. Ya. Ya di sini summa wallaitum mudbirin, ya kamu berlari ke belakang, kocar kacir kaum muslimin. Lalu Allah melanjutkan summa anjalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan sakinah, ketenangan kepada siapa? Kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin. Wa anzala zunudan lam tarauha. Dan Allah juga menurunkan junudan, itu tentara yang kamu tidak bisa melihat. Siapa kira-kira? Para malaikat. Itu seperti itu. Fangadzaballadzina kafarna. Allah memberikan azab kepada orang-orang yang kafir. Ya, wadzalika jazaul kafirin, dan demikianlah balasan kepada orang-orang yang kafir. Insyaallah ya kita lanjutkan di kajian yang akan datang ini. Kisahnya panjang dan banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita jadikan pelajaran terkait para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, Rasulullah adalah orang yang paling pemberani di Hunain ini. Ya, Rasulullah mengendarai semacam bigal namanya, peranakan antara keledai dan kuda. Tetap maju walaupun sahabat kaum muslimin semuanya lari semuanya. Akan tapi Rasulullah hanya didampingi 80 orang tetap maju sambil menyuruh, "Hai kaum muslimin, jangan lari. Ini saya Rasulullah. Saya tidak pernah berdusta. Pasti akan menang." Akan tapi karena sudah panik banyak orang terpel melayu mbok. Tapi pada akhirnya Allah memberikan ketenangan kepada kaum muslimin, akhirnya bisa bersatu kembali dan mengalahkan musuh. Itu cerita singkatnya seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Semakin banyak kita menggali ilmu Al-Quran, mengambil sejarah, mengambil pelajaran, insyaallah akan membuat keimanan kita menjadi bertambah. Ya, dengan keimanan yang bertambah, insyaallah kita akan semakin ringan di dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Tabarok wa Ta'ala. Sampai di sini dulu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.